Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alifta Lutfi Azahra SE MPD selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, tak lupa juga dengan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Yunita Sianingrum. Saya di sini akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul analisis keseimbangan. Analisis keseimbangan dibagi menjadi 9 pokok pembahasan. Yang pertama, model keseimbangan klasik. Yang kedua, permintaan tenaga kerja. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja. Yang keempat, pengeluaran agregat. Yang kelima, pendapatan nasional. Keenam, model keseimbangan perekonomian tertutup. Ketujuh, aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Kedelapan, dampak surplus neraca perdagangan. Yang kesembilan, model keseimbangan sintetis klasik dan Keynesian. Yang pertama, model keseimbangan klasik. Model keseimbangan klasik adalah model ekonomi yang menggambarkan perilaku perekonomian dalam jangka panjang. Asumsi-asumsi model keseimbangan klasik dibagi menjadi 3. Yang pertama, perekonomian pasar yang kompetitif. Yang kedua, faktor produksi yang langka. Dan yang ketiga, harga-harga fleksibel. Pasar utama model keseimbangan klasik. Yang pertama, pasar barang. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Yang ketiga, pasar uang. Pasar barang. Pada pasar barang, permintaan berasal dari konsumen dan produsen. Keseimbangan pasar barang tercapai ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pasar tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja, permintaan berasal dari perusahaan dan penawaran berasal dari rumah tangga. Keseimbangan pasar tenaga kerja tercapai ketika jumlah tenaga kerja yang diminta sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Pasar uang. Pada pasar uang, permintaan berasal dari rumah tangga dan bisnis untuk memberikan barang dan jasa, sedangkan penawaran berasal dari bank sentral. Keseimbangan pasar uang tercapai ketika jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Yang kedua, permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga yang diinginkan oleh perusahaan pada tingkat upah tertentu. Faktor permintaan tenaga kerja. Yang pertama, harga barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua, harga input lain yang digunakan perusahaan. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, kondisi ekonomi. Yang ketiga, penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga yang ditawarkan oleh rumah tangga pada tingkat upah tertentu. Faktor penawaran tenaga kerja. Yang pertama, upah. Yang kedua, tingkat pengangguran. Yang ketiga, kesediaan untuk bekerja. Dan yang keempat, faktor demografis. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah jumlah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Faktor pengeluaran agregat. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, suku bunga yang lebih tinggi akan menurunkan pengeluaran agregat. Yang ketiga, harapan positif akan meningkatkan pengeluaran agregat. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Hubungan antara pengeluaran agregat dan output. Dalam jangka pendek, pengeluaran agregat menentukan output perekonomian. Jika pengeluaran agregat meningkat, maka output perekonomian juga meningkat. Sebaliknya, jika pengeluaran agregat menurun, maka output perekonomian juga akan menurun. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Model keseimbangan perekonomian tertutup.
Model keseimbangan perekonomian tertutup adalah model ekonomi yang menggambarkan perekonomian yang tidak melakukan transaksi dengan perekonomian lain. Keseimbangan perekonomian tertutup. Keseimbangan perekonomian tertutup tercapai ketika keseimbangan pasar barang dan pasar tenaga kerja tercapai secara bersamaan. Pada titik keseimbangan, tingkat harga, jumlah output, tingkat upah, dan jumlah tenaga kerja ditentukan. Aliran pendapatan. Aliran pendapatan adalah proses perputaran pendapatan dalam perekonomian. Syarat keseimbangan. Syarat keseimbangan aliran pendapatan adalah kebocoran sama dengan suntikan. Kebocoran adalah pendapatan yang tidak dibelanjakan untuk konsumsi atau investasi, tetapi ditabung atau dibayar sebagai pajak. Suntikan adalah pendapatan yang masuk ke perekonomian dari luar, seperti investasi pemerintah dan ekspor neto. Dampak surplus neraca perdagangan. Surplus neraca perdagangan adalah kondisi di mana nilai ekspor suatu negara lebih besar dari nilai impornya. Dampak positif surplus perdagangan. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatkan cadangan devisa. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, meningkatkan lapangan kerja. Adapun dampak negatif dari surplus neraca perdagangan. Yang pertama, mendorong inflasi. Yang kedua, meningkatkan proteksionisme. Yang ketiga, meningkatkan ketidakseimbangan perdagangan. Model keseimbangan sintetis klasik dan Keynesian. Model ISLM adalah model keseimbangan sintetis klasik dan Keynesian yang menggambarkan hubungan antara suku bunga, output, dan pengeluaran agregat. Asumsi garis IS. Garis IS menggambarkan hubungan antara suku bunga dan output yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan di pasar barang. Asumsi garis LM. Garis LM menggambarkan hubungan antara suku bunga dan output yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan di pasar uang. Sekian pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.